Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang mendengarkan kami lewat radio Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta dan mengikuti kami melalui media sosial dimanapun saudara kami berada. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan masalah akidah. Tapi pembahasan kita pada majelis kali ini sedikit lebih spesial terkhusus karena ada datang pertanyaan kepada kami tentang sebuah aliran di luar Aceh yang mereka meyakini masalah-masalah yang tidak lazim, ya. Di antara masalah ini yang dimintakan kepada kami untuk kami jawab, maka kami mencoba bi'aunillahi ta'ala menjawabnya langsung di depan umum supaya tidak dianggap ini opini pribadi kami. Jadi jawaban kami ini adalah bukan opini pribadi kami, tapi disebarkan luas. Artinya kalau kami salah dalam memberikan jawaban, mudah-mudahan ada guru kami yang guru-guru lain yang mencoba untuk menyempurnakannya. Karena biasanya ajaran sesat itu diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak akan mengajarkan ajaran mereka live. Kalau diajarkan live, diketahui oleh orang banyak, maka akan ketahuan mereka salah, akan banyak yang menjawab. Nah, begitulah biasanya pergerakan-gerakan sesat. Nah, dan ini ada di sebuah lembaga ya, di luar Aceh yang merekrut orang untuk ya, dididik, tetapi dengan pendidikan yang tidak lazim. Maka ditanyakan kepada kami, apakah ini termasuk sesat atau tidak? Beberapa macam ajaran daripada mereka itu berkaitan dengan masalah sunnah, berkaitan dengan masalah fikih, begitu juga berkaitan dengan masalah berhubungan dengan akidah. Kalau dalam permasalahan fikih tentu kita akan membahas banyak beda pendapat mazhab. Tapi kami tidak fokus masalah fikih, tapi kita akan fokus tentang masalah yang berupa penting sekali, itu adalah tentang masalah akidah. Di antaranya adalah mereka meyakini mereka sanggup melihat hal yang gaib seperti malaikat, bisa melihat surga, melihat neraka. Kemudian ada yang mengakui di antara guru mereka itu pernah berjumpa dengan Allah, ya. Kemudian mereka lebih mementingkan amalan-amalan sunnah daripada amalan wajib. Misalkan kalau mereka berzikir, maka mereka akan berzikir terus-menerus walaupun hari Jumat tidak pergi Jumat, tapi terus berzikir. Jadi sholat Jumatnya tidak penting, ya. Begitu juga mereka amalan sunnah lebih dipentingkan daripada amalan-amalan yang lain. Selanjutnya mereka juga mengatakan bahwa ilmu yang biasa dipelajari oleh orang-orang umum itu, ya, ilmu di tempat kelas ataupun di masjid-masjid itu adalah ilmu biasa, tapi mereka lebih mementingkan yaitu ilmu laduni, ya, yaitu ilmu yang langsung diajarkan oleh Allah kepada orang itu. Sedangkan ilmu yang biasa kita belajar seperti ini melalui kitab, melalui ulama-ulama kita, itu adalah ilmu orang awam, diajarkan oleh manusia. Maka mereka mencari ilmu yang diajarkan oleh Tuhan langsung, ilmu laduni. Kemudian juga mereka ya, berkeyakinan dengan tawakal yang sangat kuat. Saking tawakalnya mereka sangat kuat, jadi mereka tidak perlu lagi untuk berikhtiar atau bekerja. Dianggap orang yang bekerja itu adalah lemah imannya. Tapi kalau mereka sudah tidak perlu lagi untuk bekerja, cukup duduk saja, berzikir, memperbanyak amalan-amalan batin saja.
Kemudian mereka juga diantaranya meyakini guru mereka itu yang sudah meninggal masih hidup. Masih hidup. Cuma nggak di negeri ini, di negeri lain. Ya, bukan. Dapai. Ya. Kemudian mereka meyakini juga di antara panjang sebenarnya yang diceritakan, tapi saya konklusikan bahwa mereka percaya juga bahwa baik buruk yang terjadi kepada kita itu adalah takdir Allah. Terima saja. Nah, jadi di mana letak penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini? Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan melihat sedikit dalam hal ini. Ya. Pertama adalah melihat daripada cerita yang disampaikan kepada kami panjang lebar, ini adalah salah satu pemahaman yang ada nuansa sufinya. Jadi pemahaman ini adalah lahir daripada mungkin adalah tarekat sufiyah tetapi yang melenceng. Kita tahu ada tarekat sufiyah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, tapi ada di sana tarekat sufiyah yang pemahamannya kemudian adalah melenceng dari yang sebenarnya. Maka kita akan ketika ada pemahaman seperti ini, kita harus merujuk kembali kepada dasar-dasar pemahaman para ulama terdahulu, dan karena ini berasal daripada rahim pemahaman sufi, kita juga harus mengambil rujukan daripada ulama-ulama besar sufi bagaimana sebenarnya mereka meyakini, sehingga nampak pelencengannya ada di mana. Nah, pertama kita lihat masalah ilmu laduni. Ya. Ilmu laduni itu ada tidak? Ilmu laduni beda dengan ilmu yang lain apanya? Istilah ilmu laduni ini memang sering kita dengar di kalangan para sufi. Nah, ilmu laduni ini adalah ma yahsulil 'abdi min ghairi wasitatin bal bi ilhamin min Allah wa ta'rif minhu li 'abdihi. Nah, jadi ilmu laduni ini adalah ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah kepada hambanya melalui ilham, ya, tidak melalui perantara yang lain. Secara teori ini adalah ilmu yang sangat luar biasa. Dalam ini dalilnya adalah seperti Khidir itu diajarkan oleh Allah tentang ilmu yang tidak diajarkan kepada Nabi Musa. Maka ilmu Khidir alaihi salam itu dianggap adalah sebagai salah satu daripada model ilmu laduni ini. Nah, kalau kita mengatakan betul boleh jadi ada ilmu laduni melalui ilham, diilhamkan oleh Allah kepada hambanya, boleh saja terjadi, dan ini memang diakui oleh para ulama. Tetapi bagaimana ilmu laduni itu didapatkan? Ya. Apakah dengan meninggalkan syariat, dengan meninggalkan sholat, yang penting zikir supaya dapat ilmu laduni? Nah, wal ilmu laduni thamaratul ubudiyah wal mutaba'ah wasidqu ma'allah wal ikhlas lahu wa bazlul juhdi fi talaqil ilmi fi mishkatir rasul wa kamal inqiyad lahu. Wa amma ilmun min i'radi an kitab wa sunnah wa lam yuqayyad bihima fa huwa min ladun nafsi wal hawa wasyaitan. Jadi ini kami ambil rujukannya daripada kitab Madarijus Salikin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa ilmu laduni itu adalah hasil daripada seseorang yang bertakwa kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah secara ikhlas, ya, dan mengambil langsung daripada sunnah-sunnah Nabi SAW dan tunduk patuh kepada sunnah dan juga kepada perintah daripada Allah. Adapun ilmu, kata Ibnu Qayyim, adapun ilmu yang dihasilkan daripada menjauhkan diri daripada mengamalkan sunnah disuruh oleh Nabi, maka ilmu yang dihasilkan itu yang tidak mengikat diri dengan Quran dan sunnah, maka itu adalah ilmu daripada diri sendiri dan juga ilmu daripada hawa nafsu. Didapatkan juga, akan didapatkan ilmu, ya. Orang yang melepaskan diri daripada sunnah, mandi pucuk 7 hari 7 malam lah, kemudian puasa siang malam, nggak ada berbuka, puasa juga, tapi nggak ada buka-buka siang malam, ya, terus puasa terus. Sunnah suruh puasa, dia juga puasa, tapi beda. Kalau sunnah ada bukanya, ini nggak ada buka-bukanya, akan dapat ilmu juga, tapi itu bukan ilmu Allah, bukan ilmu bukan ilmu laduni. Kenapa? Karena ini keluar daripada sunnah.
Didapatkan ilmu, tapi ilmu dari hawa, daripada nafsu mereka sendiri. Wa minasyaitan, dan ilmu daripada syaitan. Nah, kalau seandainya ya, seseorang mendekatkan diri bertakwa kepada Allah dengan menjalankan sunnah Nabi sebagaimana Nabi jalankan, berpuasa, puasalah seperti puasa Nabi dan para sahabat, ya. Ya, kemudian berzikir seperti berzikirnya Nabi bersama dengan para sahabat dan para salafus soleh. Akan didapatkan ilmu, didapatkan. Nah, ilmu yang sesuai dengan menjalankan perintah Allah dan Rasul, itu ilmu laduni yang benar. Sedangkan yang jauh daripada perintah Allah dan Rasulnya, maka ilmu yang laduni yang salah, ilmu dari dalam jiwa sendiri. Karena orang mengatakan saya diajarkan oleh Allah, apa yang menjadi rumusan Anda betul ilmu Anda itu? Rumusannya melihat kepada ibadah Anda selama ini seperti apa, sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah atau tidak. Itu dia bedanya. Ilmu yang dia dapatkan itu dari syaitan atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi al-ilmu laduni ar-rahmani, jadi ilmu laduni ada dua menurut Imam Ibn Qayyim. Beliau bilang bahwa wal ilmu laduni ar-rahmani thamaratu hadhil muwafaqah wal mahabbah allati aujabaha taqarrub bin nawafil ba'dal faraid. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ilmu laduni rahmani, ilmu laduni yang berasal daripada Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, itu adalah hasil daripada muwafaqah. Muwafaqah itu apa? Kita melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, diperintahkan oleh Allah. Kemudian juga hasil daripada cinta Allah kepada kita, ya. Yang ini adalah didapatkan ketika seseorang melakukan an-nawafil ba'dal faraid, memperbanyak melakukan amalan sunnah setelah mengamalkan yang wajib. Nah, ini titik poinnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga bilang langsung dalam kitab Madarijus Salikin, bahwa sesungguhnya akan didapatkan ilmu itu dengan memperbanyak amalan sunnah setelah faraid, setelah faridah, bukan tinggalkan faridah. Nah, ajaran yang ditanyakan kepada kami ini, itu mereka meninggalkan faridah, tetapi sungguh-sungguh dengan sunnah, karena menganggap sunnah itulah yang menyampaikan pada cinta Allah. Ini penyelewengan sesuai dengan pengakuan daripada para ulama kita. Enggak begitu. Nah, kemudian al-laduni syaitani thamaratul i'rad anil wahyi wal hakim wal hukmu bil hawa wa min asyaitan. Nah, kemudian ilmu laduni syaitani, ada yang kedua, ilmu laduni syaitan. Itu apa? Itu hasil daripada menjauhkan diri daripada sunnah dan perintah Allah, tidak mengikat diri dengan amalan sunnah dan perintah Allah. Dia mendapatkan ilmu juga, tapi ini ilmu syaitan. Makanya akan aneh. Makanya ada di antara ritual mereka disebutkan di sini, itu adalah harus mandi khusus malam hari. Ada sumur khusus yang dianggap sumur suci. Nah, kalau sudah sumur khusus harus wajib mandi dari sumur ini, sumur itu, Nabi enggak mengajarkan. Berarti ilmu yang didapatkan daripada mandi sumur ini, sumur itu, yang harus mandi supaya dapat ilmu, udah ketahuan itu. Bukan ilmu laduni rahmani, tapi ilmu laduni syaitani. Nauzubillahi min dzalik. Berarti ini pemahaman yang menyimpang. Siapa yang mengatakan menyimpang? Ya bukan kami, rujukan kepada para alim ulama kita, ya. Kemudian mereka juga ketika menganggap bahwa yang wajib itu nomor 2, sunnah itu nomor 1, karena dianggap apa? Pemahaman salah terhadap pemahaman sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi daripada Imam Bukhari, hadis Qudsi, yaitu wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Allah mengatakan dalam hadis kursi begini, bahwa tidak ada sesuatu yang, nah ini juga dalil bagi mereka hadis yang sahih ini, bahwa tidak ada sesuatu amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba untuk mendekatkan diri kepadaku lebih aku sukai daripada yang wajib yang telah aku suruh pada mereka. Tidak ada amalan, ya, yang lebih disukai oleh Allah dilakukan oleh seorang hamba kecuali yang diwajibkan oleh Allah. Lalu kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Lalu selama hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil,
Nawafil itu jamak nafilah. Nafilah itu adalah yang sunnah setelah yang wajib. Hatta uhibbuh, maka aku akan mencintainya. Nah, mereka mengambil sunnah hadis Nabi yang terakhir ini. Selama hambaku terus menerus mengerjakan yang sunnah, maka aku akan mencintai mereka, mencintainya. Nah, ini dia. Berarti yang sunnah yang buat cinta. Allah cinta kita kepada yang sunnah. Yang sunnah ini buat cinta Allah pada kita. Itu disabdakan Nabi. Allah katakan dalam hadis kursi ini, setelah Allah katakan yang wajib, baru kemudian yang sunnah. Yang wajiblah yang paling aku sukai, paling aku cintai daripada hambaku yang mereka ingin mendekatkan padaku dengan yang wajib. Lalu setelah yang wajib, kalau mereka terus menerus mengerjakan setelah wajib an-nawafil, baru aku akan mencintai mereka. Jadi cinta Allah didapatkan seorang hamba setelah melalui 2 tahap. Yang fardu dia laksanakan, setelah fardu mampu lagi yang wajib terus menerus. Itu sampai pada cinta Allah. Mereka enggak lompat. Yang wajibnya solat wajib ditinggalkan, yang di masjid mereka enggak datang, solat Jumat mereka enggak datang, yang penting zikirnya itu jangan kurang. Terus begitu, ya. Karena apa? Itu cinta Allah itu ada pada zikir seperti itu. Pemahaman yang salah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kata Imam Nawawi dalam hadis ini, fihi dalilun anna fi'lal faridah afdal min nawafil. Ini dalil hadis ini, hadis yang sahih, ada di dalam Arba'in Imam An-Nawawi hadis ini, kalau mau dilihat dicek ya. Kata Imam An-Nawawi, ini dalil menunjukkan bahwa faridah itu lebih baik daripada nawafil, daripada yang amalan-amalan sunnah yang bukan fardu. Fardu itu yang wajib. Kemudian Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan bahwa innahu la tutaqaddam an-nafilah 'ala al-faridah wa innama sumiyat nafilah idza qudiyatil faridah. Nah, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, seorang ulama besar dari Mesir, kita tahu ya, bahwa sesungguhnya tidak boleh didahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Karena sesungguhnya dikatakan nafilah itu dengan sunnah karena memang dia dikerjakan setelah yang wajib. Bagi yang ingin mendekatkan diri pada Allah, mau dapat ilmu laduni dari Allah, selesaikan yang wajib-wajib dulu. Setelah itu baru amalan yang sunnah setelah itu. Ustaz, dari mana kami tahu itu wajib, itu sunnah? Kembali kepada, nah inilah dia perlu kepada ilmu. Ilmu yang mana? Bukan ilmu laduni, tapi ilmu syar'i dulu. Balik dulu belajar ilmu fikih. Belajar daripada para ulama yang telah mengajarkan mana nih ilmu, mana sunnah, mana yang wajib. Salat itu mana yang sunnah, mana yang wajib. Puasa itu mana sunnah, mana wajib. Itu enggak ada dalam ilmu laduni. Tapi kembali dulu kepada ilmu yang biasa. Setelah itu, sudah itu semua mampu kita laksanakan, baru nanti ilmu laduni mau diharapkan, silahkan. Kenapa tidak? Ada prosesnya. Jadi bukanlah dalam hal ini Ahlussunnah wal Jamaah mengingkari ilmu laduni, tidak. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengingkari ilmu laduni, tidak. Boleh ada ilmu laduni, tapi prosedur terapkan. Wajib, sunnah, baru kemudian harapkan itu. Mudah-mudahan semua orang kita harapkan dapat ilmu laduni, tapi bukan dengan cara langsung dapat ijazah S2 atau S3, tapi SD dan SMP-nya belum lewat. Karena yang penting kan S3 kita. Orang S3 itu hebat kan? Atau yang SD hebat? SMP hebat? Enggak, SD SMP biasa aja. Yang hebatnya S3. Akhirnya SD nggak mau, langsung S3. Gimana tuh? Begitulah maksudnya. Jadi yang sudah S3 mengatakan bahwa S3 apa? SD apaan SD? Itu orang-orang kecil SD itu. Ya Pak, S3 yang hebat. Tapi S3 itu nggak mungkin kalau nggak SD dulu. Nah beginilah. Ilmu syar'i dulu, selesaikan semuanya, nanti baru kemudian dapat ilmu laduni insya-Allah. Dan nggak semua orang dapat lulus S3. Semua orang banyak lulus SD, betul. Tapi S3 enggak semua orang. Begitu juga ilmu laduni ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya masalah tawakal ini. Ini banyak sekali orang yang salah paham. Berpikir bahwa tawakal itu, ya, orang bertawakal kepada Allah itu dia telah menyerahkan dirinya kepada Allah, lalu mereka enggak perlu harus berusaha lagi. Di kalangan sufi, ya,
ada memang diajarkan tentang masalah tawakal ini. Ya bukan sufi saja, ya semua umat Islam yang ikut Nabi SAW, ya kita wajib belajar dan juga belajar ilmu tawakal ini. Ya. Tapi di mana letak penyimpangan ilmu tawakal ini? Nah, ini dia mau kita tahu. Tawakal diajarkan dalam Islam, tawakal ada dalam sunnah Nabi. Ya, tapi letak penyimpangan tawakal itu di mana? Ini dia perlu kita ketahui. Saya merujuk kepada Imam Qushairi langsung dalam risalah Qushairiyah beliau. Itu adalah rujukan dalam masalah sufi. Ilmu-ilmu sufi kembali kepada beliau, ya. Merupakan beliau ini adalah yang memperkenalkan dan memperjelas dengan jelas bagaimana pemahaman sufi yang sesuai dengan sunnah. Kata beliau, wa'lam anna tawakkal mahalluhul qalb wal harakah bil zahir la tunafi tawakkal bil qalbi ba'da ma tahaqqaqa al 'abdu min at-taqdir min qibalillah ta'ala. Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya tawakal itu tempatnya dalam hati. Nah, ini dia kuncinya. Tawakal yang benar itu adalah mahalluhul qalb, tempatnya dalam hati. Wal harakah bil zahir, adapun gerakan dengan tangan kita, dengan segala anggota tubuh kita, itu tidak menafikan tawakal dalam hati. Setelah seorang hamba mengimani dengan benar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu setelah iman kepada takdir Allah dengan benar dulu. Percaya pada qada dan qadar Allah, percaya. Oke, setelah itu tawakallah pada Allah. Tawakal kepada Allah itu tempatnya dalam hati. Nah, ketika orang berusaha dengan anggota tubuhnya, itu tidak menafikan tawakal yang ada dalam hati. Tidak, kata Imam Qushairi. Nah, kalau sekarang ada orang yang mengatakan bahwa seseorang yang berusaha mencari nafkah, cari duit yang dari tempat yang halal, itu orang kurang tawakal. Dia maksiat. Karena tawakal sebenarnya itu adalah pasrah diri semuanya kepada Allah. Yang penting zikir tetap jalan, solusi nanti Allah selesaikan sendiri. Salah. Ini ada yang memahami bahwa dengan kita berzikir banyak pada Allah, berkhalwat banyak kepada Allah, udah masalah kerja itu Allah yang urus semuanya. Kalaulah betul demikian, maka Nabi Muhammadlah orang yang pertama sekali seperti itu gaya hidupnya. Maka beliau tidak akan pergi berperang. Kenapa? Allah urus semua itu masalah orang kafir. Apalagi orang kafir. Yang penting Nabi duduk di masjid, ya. Kemudian setelah itu Nabi berdoa dari masjid, orang kafir mati semuanya. Seperti kata orang Aceh dulu apa? Bak lebu gecang, Belanda mati. Ya, ban. Di rumah gecang bak lebu. Dia waktu di rumah cuma cincang-cincang pohon lebu itu, ya. Udah Belanda mati sendiri. Nabi nggak ada begitu, nggak ada Nabi cincang korma di rumah, Belanda apa kafir mati di sana, nggak ada. Tapi justru Nabi ketika beliau pergi berperang, Nabi berkata apa? Allah suruh wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah kepada mereka, dengan mereka, bersama dengan mereka. Allah perintahkan Nabi musyawarah dengan mereka, dengan para sahabat ketika akan pergi berperang. Musyawarah artinya apa? Mencari mana yang terbaik untuk membuat sebuah keputusan. Nabi suruh itu. Nah, orang mencari jalan terbaik untuk menghasilkan sebuah keputusan itu usaha habis-habisan. Ya, Nabi kenapa nggak pasrah sama Tuhan aja? Ngapain tanya sama orang yang lebih bodoh daripada beliau? Maaf. Sahabat nggak lebih alim daripada Nabi? Enggak. Pasti Nabi lebih alim daripada sahabat. Lalu kenapa Nabi tanya pada sahabat? Karena ikhtiar harus seperti itu. Makanya Nabi katakan dalam hadis yang lain, "La tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah berikan rizki kepada burung. Nih. Bagaimana? Yaghdu khimasan, taghdu khimasan, taruhu bitanan. Burung itu pergi dari sangkarnya, dari sarangnya di pagi hari dalam kondisi perut kosong, tapi ketika dia balik penuh. Nabi ajarkan bagi siapa saja yang memahami bahwa ya, tawakal pada Allah itu adalah Allah urus semua urusan, yang penting zikir saja, ya.
tawakal kepada Allah, nggak perlu ikhtiar, nggak perlu berusaha. Nih, ambil hadis Nabi. Nabi suruh belajar tawakal sama burung. Begitu tawakal yang paling benar. Gimana burung tawakal? Burung tawakal adalah pergi dia dalam kondisi perut kosong, balik perutnya sudah kenyang. Ngapain dia? Zikir dia dengan duduk saja, bertengker begitu. Enggak, dipatuk sini, patuk sana, 100 kali patuk, mungkin 3 kali dia dapat. Dia cebur diri ke dalam sungai, ke dalam air untuk mencari ikan, belum tentu dia dapat, balik lagi. Tapi kemudian yang diukur apa? Pergi kosong perutnya, balik sudah kenyang. Wih, hebat sekali dia ya. Lihat prosesnya seperti apa. Tuh yang Nabi suruh lihat. Mau tawakal, lihat proses burung seperti apa. Begitu juga kita. Haruskah kita harus belajar pada burung? Iya, Nabi suruh belajar pada burung. Yang belum paham tawakal seperti apa, belajarlah pada burung. Dan sesuai dengan kata Imam Al-Qushairi dalam hal ini, kalau memang ini adalah orang sufi, lihat kembali kepada Imam Qushairi. Kata beliau, tawakal itu dalam hati, nggak ada masalah dengan gerak tubuh. Justru orang yang tidak menggerakkan tubuhnya untuk berusaha hanya dengan hati, maka dia hidup ya tidak penuh tawakalnya, tidak benar. Dan ini penyimpangan berarti. Pemahaman sufi yang menyimpang. Ini kemudian menjadikan orang malas. Jadi janganlah gara-gara itu kemudian menjadikan ilmu sufi itu sebagai alat untuk menjadikan diri malas, akhirnya mencoreng nama daripada ilmu sufi yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya, apakah mungkin Allah itu dilihat? Nah, ini menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab juga, bahwa apakah mungkin Allah itu untuk dilihat? Kita lihat juga Imam Qushairi, beliau sebutkan, ini memang sering dalam di kalangan orang sufi, mereka mengatakan bahwa lihat ini, lihat itu karena merasa sudah mendapatkan mukasyafah. Nah, kita lihat ya. Imam Qushairi sendiri bilang, al-aqwa fihi annahu la yajuzul husul al-husul li'ijma' alaihi. Imam Qushairi, yaitu dalam risalah beliau juz kedua halaman 524. Pendapat yang benar dalam masalah ini, kata Imam Qushairi, adalah tidak mungkin Allah itu dilihat di dunia ini. Dan itu pendapat semua ahlu sunnah wal jamaah ya. Wal ijma' alaihi, dan ijma' semua para ulama seperti itu. Nah, jadi kalau ijma' ahlu sunnah seperti itu, nggak mungkin Allah dilihat di dunia ini, maka yang mengatakan udah lihat Allah atau berjumpa dengan Tuhan, udah jelas itu adalah sesat. Keluar di luar daripada ijma' para ulama-ulama. Nggak mungkin itu. Tapi itu mungkin nantinya, dan itu terjadi, bukan cuma mungkin, terjadi di akhirat nanti, di dalam surga. Dan itu sesuai dengan nas Al-Quran. Itu pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah mungkin Allah itu dilihat di dunia ini? Secara akal mungkin saja, tetapi lam yahsul, tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Adapun Nabi melihat Allah, itu keterangannya khusus bagi Nabi, tapi dalam hadis yang lain, tidak ada bagi yang lain sama sekali. Nah, ini ijma' para ulama dalam hal ini, tidak bisa, tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengatakan demikian, sungguh dia telah keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu. Nah, ada hadis yang yaitu Nabi mengatakan ihsan itu apa? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau enggak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Kan itu. Nah, apakah hadis ini Nabi mengatakan bahwa kita bisa lihat Allah dengan beribadah? Ini dijadikan oleh sebahagian orang sufi mengatakan bahwa ibadahnya sudah sampai bisa lihat Allah. Tapi ijma' para ulama mengatakan bahwa tidak pernah terjadi orang melihat Allah di muka bumi ini. Sampai Nabi Musa sendiri minta lihat Allah kan? Tapi lantarani walakin anzur ilal jabali. Enggak bisa engkau melihatku wahai Musa, tapi lihat kepada gunung itu. Nabi Musa aja minta lihat Allah, enggak dapat. Ini siapa kita nih? Ya. Enggak bisa bahasa Arab lagi mau lihat Allah. Ya. Dalla siyaq hadis ala anna ru'yatullah fi dunya bil absar ghairu waqi'ah. Ibnu Hajar mengatakan, Al-Asqalani ya, dalam menjelaskan hadis ini ya, bahwa sesungguhnya hadis ini menunjukkan bahwa melihat Allah di dunia ini dengan mata
ghairu waqi'ah, sama sekali tidak terjadi. Wa amma ru'yatun nabi fadzalika dalilun akhar. Nah, adapun nabi melihatnya itu dalil yang lain. Ini diperkuat dengan hadis Nabi lagi. Wa'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Hadis dari Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian tamutu, kalian meninggal. Nah, kalau sudah meninggal, udah lain cerita itu. Sampai kita meninggal, kalian tidak akan melihat Allah, melihat Tuhan kalian tidak. Ini hadis Nabi SAW. Maka siapapun yang mengatakan dirinya melihat Allah atau dia berjumpa dengan Allah, lebih-lebih lagi itu. Lebih-lebih lagi, ini adalah penyimpangan. Kenapa Ustaz katakan menyimpang? Dua alasannya. Hadis Nabi, ya, dan dalam ayat tidak ada menyatakan sama sekali ada orang yang melihat Allah di muka bumi ini. Kalau ada, itu Nabi Muhammad, itu juga perbedaan pendapat para ulama dalam memahami hadis Isra dan Mi'raj. Ya, itu khusus kepada Nabi. Yang lain sama sekali ijma' para ulama. Kalau ada yang mengatakan demikian, dia keluar daripada para ulama Islam. Itulah penyimpangannya. Yang kedua adalah hadis Nabi ini. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sampai kalian meninggal. Berarti selama masih hidup kita nggak akan melihat Allah, nggak berjumpa dengan Allah, nggak bisa katakan berjumpa dengan Allah. Jadi atas dasar ini kita katakan ini menyimpang. Berarti kalau demikian kita kembali kepada guru atau kembali kepada hadis Nabi. Kembali kepada hadis Nabi. Karena guru yang benar yang mengamalkan hadis Nabi, mengamalkan sunnah, baru jadikan guru. Kalau ada guru yang mengatakan demikian juga, jangan jadikan guru kalian. Jangan jadikan guru kalian. Itu biarlah guru, itulah guru berarti menyimpang dalam hal ini. Kemudian selanjutnya adalah mereka percaya bahwa guru mereka masih hidup. Walaupun dia katakan telah mati, tapi enggak lagi di tempat ini, tapi di negeri lain. Nah, ini pintar ya cara buatnya. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kata Allah. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau mati dan mereka juga mati. Mayyitun. Jadi kita katakan mati kepada Nabi, artinya karena Allah katakan mayyit, innaka mayyitun. Engkau akan jadi mayit wahai Muhammad, dan mereka juga akan menjadi mayit semuanya. Jadi mati itu apa? Menjadi mayit. Bagaimana mati yang sebenarnya? Mati yang sebenarnya seperti matinya Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Ada umur beliau 63 tahun. Setelah itu beliau dikuburkan dan nggak bisa dilihat sama sekali oleh orang lain. Nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Nggak di negeri Arab ataupun di negeri lain. Di seluruh bumi ini nggak akan kita jumpai Nabi Muhammad sebagaimana beliau pada masa sebelum mati. Itu berarti telah mati. Kalau ada yang melihat beliau dalam mimpi, itu lain cerita. Semua orang bisa melihat orang telah mati dalam mimpi, boleh. Tapi yang namanya mati, orang sama sekali nggak akan ada lagi di atas muka bumi ini. Nah, mereka mengatakan bahwa enggak, guru kami yang udah mati itu nggak ada di pulau ini, nggak ada di negeri Indonesia, tapi ada di Arab sana. Berarti guru mereka lebih hebat daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad aja nggak bisa kita jumpai di seluruh pelosok bumi ini, tapi guru mereka ada. Allah katakan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau ini mati dan mereka juga mati. Nah, jadi mati yang benar seperti apa? Mati seperti Nabi Muhammad SAW, dan kita semua akan mati seperti mati Nabi. Artinya dikuburkan. Tapi bedanya dalam kuburan, Nabi Muhammad di sana, kata Nabi bahwa innal anbiya, ya, sesungguhnya para nabi itu hidup dalam kuburan mereka. Beda dengan kita, ya. Ada kehidupan khusus, dan juga Allah mengharamkan para nabi itu, jasad-jasad para nabi dimakan oleh rayap, oleh tanah, diharamkan. Kita enggak, boleh saja dimakan oleh rayap. Nah, jadi itu mati. Maka yang mengatakan guru mereka masih hidup bisa dijumpai, ini salah satu penyimpangan yang nyata dalam hal ini, dan ini masuk dalam adalah reinkarnasi, pemahaman Buddha atau pemahaman Hindu tentang masalah orang yang telah mati bisa balik lagi ke bumi ini walau dalam bentuk yang lain. Ini pemahaman reinkarnasi yang merupakan pemahaman menyimpang berasal daripada agama di luar Islam. Karena agama Hindu percaya bahwa kalau ada orang-orang yang telah mati bisa balik lagi dalam wujud yang lain.
Tapi ini mereka telah mati tapi balik lagi bukan di negeri ini, negeri lain. Nah, ini dia. Sama dengan aja, gayanya aja beda. Nah, ini bentuk daripada penipuan nyata-nyata. Nah, ini berarti pemahaman menyimpang. Insaflah ya, belajarlah ilmu agama dengan orang-orang yang memiliki ijazah paling kurang atau sanad keilmuan yang diakui oleh dunia, dari lembaga-lembaga diakui oleh dunia. Biasanya yang seperti ini, guru-guru mereka itu nggak berasal daripada lembaga yang diakui dunia, bahkan disebarkan secara menyeludup begitu. Orang-orang awam diajak dan orang yang baru masuk Islam biasanya. Yang baru masuk Islam itu digait semuanya. Itu sebabnya kenapa mereka kadang-kadang mencari orang-orang yang baru masuk Islam, karena belum tahu Islam lagi. Langsung diajarkan Islam yang laduni syaitani yang seperti itu, yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.